bagaimana dengan kondisi sumur-sumur resapan lain? Apakah kondisinya sama seperti itu? Ini sekarang kan juga sedang ditampilkan di layar ya. Kalau kita lihat di gambar yang viral juga, besi yang digunakan untuk menahan itu terlihat tidak kuat gitu ya, terlihat rapuh. Nah ini kebetulan terjadi pada mobil saya. Bagaimana jika ini terjadi pada orang lain? Misalnya pada abang Gojek yang melintas, abang Grab yang melintas, ataupun pengendara sepeda motor yang bisa jadi membawa anak mereka, bisa jadi dampaknya bisa fatal gitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban lain dari sumur-sumur resapan yang memang kalau saya lihat dan bermula dari perencanaan yang juga sendiri tidak matang, eksekusinya juga tidak baik. PSI kritik sumur resapan program Anies Baswedan harus dievaluasi. Ini terkait program sumur resapan Anies Baswedan yang kembali memakan korban. Sumur resapan Anies ibarat ranjau di Jakarta. Meski Aniesnya sudah lengser, tapi ranjau-ranjau itu akan tetap memakan korban kapan saja. Atas hasil karya Anies tersebut, kini Jakarta dikenal dengan sebutan kota berlubang. Mengalahkan kota lain yang memakai slogan kota beriman, kota berangin, atau kota hujan. Kisanak yang budiman. Korban Isyana diketahui adalah salah satu pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Partai ini dikenal paling getol mengkritik berbagai kebijakan Gubernur Jakarta, termasuk kebijakan soal sumur resapan. Kisanak, sepertinya kejadian terjerembabnya mobil salah satu fungsionaris PSI ini tidak bisa dilepaskan dari ulah PSI yang sering mengkritik Anies. Inilah yang dikenal dengan istilah dendam penghuni sumur resapan di Jakarta. Bahkan rintihan dari dalam kubur masih kalah horor dengan rintihan dari dalam sumur. Kisanak yang budiman, beberapa wartawan mencoba mengkonfirmasi apakah motif sumur itu sampai mencelakakan rakyat Jakarta yang melintas. Tetapi sampai berita ini diturunkan, tidak ada jawaban dari ribuan sumur di Jakarta. Jawaban yang dinanti malah datang dari Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Mewakili sumur-sumur resapan tersebut, Anies langsung menuding para kontraktor penggali sumur sebagai pihak yang bertanggung jawab nyemplung warga. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yakni William Aditya Sarana menanggapi banyaknya masalah yang merupakan dampak dari adanya sumur resapan. Beberapa hari yang lalu, satu truk terperosok ke sumur resapan yang berada di ruas Jalan Batu Ceper Raya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sumur resapan fungsinya menangani banjir, tetapi itu pun belum maksimal. Kejadian mobil terperosok bukan kali ini saja. Harus dievaluasi sumur resapan yang dibangun asal-asalan, ungkap William dalam keterangannya pada hari Jumat. Menurut William, mestinya pembuatan sumur resapan mengedepankan fungsi menyerap air dan didesain dengan kajian untuk menentukan titik mana saja yang berpotensial. Namun yang saat ini terjadi adalah pembangunan ratusan sumur dengan titik-titik yang dinilainya justru menjadi sumber bahaya bagi warga sekitar. Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Heru harus bisa menentukan mana saja sumber yang berfungsi dan yang tidak. Kalau tidak berguna, ya bongkar saja, jelasnya. Anggota DPRD DKI termuda itu menilai Pemprov Jakarta bisa mengalihkan anggaran sumber resapan yang masih tersedia ke program penanganan banjir lainnya. Ya, ke program yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung, tambahnya. Diketahui bahwa satu truk molen terperosok ke sumur resapan yang berada di ruas Jalan Batu Ceper Raya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut lalu viral di media sosial seusai diunggah oleh akun Twitter resmi milik musisi ADMS. Dalam unggahannya, ADMS menyebutkan bahwa warga meminta agar sumur resapan dievaluasi. Dia turut menandai akun Pemprov DKI Jakarta, @DKI Jakarta dalam tweet itu. Sumur resapan diminta warga untuk dievaluasi, tulis ADMS. Adapun sumur resapan merupakan salah satu program di zaman Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan.